Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapat ke depan. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Telah lama kerinduan kaum muslimin untuk ketemu dengan hilal bulan Ramadan. Bahkan kaum muslimin menanti-nanti dengan antusias. Begitu nampak bulan Ramadan muncul hilalnya, maka disebarkanlah kabar gembira tentang datangnya Ramadan. Masjid-masjid pun semerbak dengan keharumannya. Telinga-telinga rindu ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam tarawih, dari orang-orang yang tilawah. Masjid-masjid itu berhias dengan halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah zikir. Makanya di Masjid Nabawi, kalau Ramadan ada mejanya Dr. Abdul Razak Al-Badr, ada Syekh Sulaiman bin Ibrahim Ar-Ruhaili, ada ayahnya Syekh Abdul Razak, yakni Abdul Muhsin Al-Badr. Dulu ada majelis tafsirnya Syekh Jabir Al-Jazair dan lain-lain. Ramadan masjid dihidupkan dengan hilaqul zikri, dengan halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah Al-Quran. Dan Ramadan telah menaungi kita. Berapa hari lagi? Ya. Rabu apa Kamis? Tunggu pengumuman. Ya. Tunggu pengumuman. Ramadan bulan yang mulia, yang merupakan nafas-nafas rahmat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Datang kepada kita bulan Ramadan, bulan untuk saum, bulan untuk tahajud, yakni salat tarawih. Ramadan bulan sedekah, bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Juga bulan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Di Ramadan, di luar Ramadan kita salat, di bulan Ramadan kita tambah salatnya. Bukan cuma 5 waktu, tapi tambah qobliyah, tambah ba'diyah. Enggak pernah salat duha misalnya di luar Ramadan, di bulan Ramadan perbanyak salat duha. Qiyamul lail, maka 11 rakaat tarawih.
Dan solat-solat yang lain, solat tasbih boleh. Yang lebih tepat bahwasanya hukumnya sunnah. Sebagian ulama mendoifkan solat tasbih, tapi Syekh Albani menghasankannya. Di luar Ramadan kita sedekah, di bulan Ramadan perbanyak kita solat bayar sedekah atau zakat kita keluarkan. Di bulan Ramadan adalah bulan menghapuskan dosa-dosa. Ramadan minar ramda. Ramadan diambil dari kata ramda, artinya arang atau abu. Ramadan disebut Ramadan, itu ramda, yakni arang atau abu, karena kata Imam Al-Qurtubi, wa innama sumiya Ramadan li'annahu tarmadud dzunub. Karena dia menghanguskan dosa-dosa. Ay yuharrikuha bil a'mali salihah, yakni dosa-dosa dihapus, dihanguskan dengan amal saleh. 11 bulan kita banyak dosa, banyak maksiat. Maka begitu masuk bulan Ramadan, kita bakar dosa-dosa kita dengan amal taat. Bulan Ramadan ada kekhususan di dalamnya untuk membakar dosa-dosa. Maka puasanya dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, menghapuskan dosa yang lalu. Qiyam Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, juga menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Juga sabda beliau, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oleh karenanya, mana orangnya yang menyingsingkan lengan baju untuk menghadapi Ramadan. Jadi tamu yang agung kita harus sambut dengan antusias. Seperti digambarkan mau berjuang menyingsingkan lengan baju. Mana orangnya yang berlomba-lomba. Jadi kita harus persiapan dari sekarang. Al-Quran mulai dibaca-baca. Agar nanti masuk Ramadan kita lancar membacanya. Bahkan curi setar dari sekarang baca Quran dianjurkan. Agar nanti lebih semangat lagi ketika sudah masuk bulan Ramadan. Dan saum di bulan Ramadan difardukan oleh Allah Rabbul Alamin agar kita bisa menaiki derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalau benar puasanya, niscaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang berpuasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja, tapi dia menjaga matanya dari yang haram. Dia menjaga telinganya dari yang haram, menjaga tangannya dari menyentuh yang haram, menjaga kakinya dari melangkah ke tempat yang haram. Dahulu zaman televisi itu dianjurkan selama Ramadan. Matikan itu televisi. Gunting itu kabelnya biar tidak nonton TV terus. Sekarang zaman YouTube. Coba berani enggak kita hapus itu aplikasi YouTube selama sebulan. Tapi akan beralasan, kan YouTube ada pengajian juga. Jadi bagaimana kita harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya menghadapi Ramadan. Puasa adalah ibadah yang agung. Allah Azza wa Jalla menjanjikan ganjaran yang besar.
dari sisi Rabbul Alamin. Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam untuknya. Al-hasanatu bi'asrati amthaliha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Qala azza wa jalla illa saum. Kata Allah azza wa jalla selain puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Pahala-pahala ibadah lain sudah ada ketentuannya antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi puasa aku yang akan balas, kata Allah. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karenaku. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat, maka semua yang bisa membangkitkan syahwat tinggalkan. Begitu juga dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum karena Allah. Waliman shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu minan nar 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan dari neraka 70 tahun lamanya. Jadi kalau ada sekali saja puasa kita yang diterima oleh Allah, kita dijauhkan dari neraka 70 tahun. Puasa adalah ibadah yang mendidik jiwa, mendidik akhlak, menyempurnakan akhlak. Maka Nabi SAW bersabda, "Malam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan dia melakukannya, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Seakan percuma engkau tidak makan, engkau tidak minum, tapi lisanmu terus berdusta. Sehingga bohong itu membatalkan pahala puasa. Bahkan ada yang mengatakan membatalkan puasa. Tapi yang lebih tepat, bohong yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa merusak pahalanya, merusak pahala puasanya. Nabi SAW katakan, la yakun yawma sawmi ahadikum ka yawmi fitri. Janganlah kamu jadikan hari-hari puasamu sama dengan hari-hari berbukamu. Harus beda situasinya, kondisinya, kesibukannya. Jangan samakan Ramadan dengan di luar Ramadan. Dan orang yang ketemu dengan bulan Ramadan itu karunia dari Allah Rabbul Alamin. Ada dua orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya masuk Islam. Yang satu rajin ibadahnya, yang satu di bawahnya. Yang rajin ibadahnya pergi berangkat berjihad, terbunuh mati syahid. Sedangkan yang satunya diberi panjang umur setahun lalu meninggal di tempat tidurnya. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi. Katanya, tiba-tiba aku berada di pintu surga. Bersama keduanya, kedua sahabat Nabi yang masuk Islam. Maka penjaga surga keluar lalu mengatakan kepada yang meninggal di tempat tidur, masuklah kamu ke dalam surga. Kemudian keluar lagi menyuruh yang mati syahid, masuklah kamu ke dalam surga. Lalu keduanya keluar menjumpaiku, kata Talhah, dan mengatakan kepadaku, pulanglah, kamu belum saatnya, nanti. Maka pagi hari Talhah cerita kepada teman-temannya tentang mimpinya itu. Dan orang-orang heran dengan mimpinya Talhah. Tersebar berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, apa yang kalian herankan? Ini ya Rasulullah, orang ini rajin ibadahnya, orang ini mati syahid. Tetapi ini yang mati di tempat tidur, dia malah duluan masuk surga.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa shalla ba'dahuma kadza wa kadza salatan?" Bukankah dia salat setelahnya salat ini? Wa adraka Ramadan fasamahu, dia juga ketemu bulan Ramadan dan dia berpuasa. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, inna bainahuma la'ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya jarak di antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Diberi umur setahun, ketemu bulan Ramadan, bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid lebih jauh daripada langit dan bumi. Maka bersyukurlah kalau kita bisa ketemu bulan Ramadan. Diya'ul awqati bila faidah madmumun fi kulli waqtin. Menyia-nyiakan waktu tanpa faedah tercela di setiap saat. Fa kaifa idza kana az-zamanu fadila? Lalu bagaimana kalau waktu itu adalah waktu yang utama? Di luar Ramadan saja menyia-nyiakan waktu tercela. Apalagi di bulan Ramadan kita sia-siakan waktu. Harusnya ada program-program, ada rencana-rencana yang mulai kita kerjakan. Misalnya saya pengen menghatamkan Al-Quran, mungkin sekali, mungkin 2 kali sesuai dengan kesanggupan. Harusnya ada proyek-proyek ibadah yang bisa kita kerjakan. Selama Ramadan misalnya saya pengen menghafalkan misalnya surat Tabarok. Jadi ada kesibukan. Ada kesibukan selama Ramadan. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Li'anna idha'atul waqti taqta'uka anillahi ta'ala wa daral akhirah. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu berarti engkau putuskan hubungan dengan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Orang yang waktunya terbuang, maka dia putus hubungan dengan Allah dan negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan mati memutuskanmu dari dunia dan penduduk dunia. Putus dengan dunia tidak seberapa, tapi kalau putus hubungan dengan Allah itu yang berat. Putus dengan dunia pasti banyak penggantinya, tetapi putus hubungan dengan Allah enggak ada yang bisa menggantikan Allah. Oleh karenanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan. Dan tamu agung ibaratnya Ramadan hendaknya sambut dengan hati yang gembira. Kita sambut Ramadan dengan hati yang gembira. Dan kita hidupkan di hati manusia gembira dengan musim-musim ketaatan. Ingatkan keluarga, ingatkan saudara, insyaallah 3 hari lagi mau Ramadan begini. Sampaikan agar mereka tahu Ramadan sudah dekat. Jangan sampai sudah masuk waktunya Ramadan masih ada saudara kita yang belum menyadarinya. Dan Nabi SAW pun memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Wahai hamba-hamba Allah, tidak selayaknya bagi seorang hamba yang tidak memiliki daya dan upaya pada dirinya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala, kecuali kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan mengakui dosa-dosa kita. Jadi kita masuk bulan Ramadan itu dengan perasaan kita, ya Allah, banyak dosanya kita. 11 bulan kita banyak maksiat, kita banyak dosa. Itu harus ditumbuhkan. Lalu kita mengagungkan Allah, Rabbul Alamin, Allah yang Maha Agung. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan setan, Allah ciptakan hawa nafsu yang mengajak kita untuk terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Tetapi Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Bahkan memberikan kesempatan bulan Ramadan di mana pahala amal saleh berlipat-lipat. Kalau ketemu kita Lailatul Qadar lagi ibadah,
maka lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Allah memberikan kesempatan. Oleh karena pernah Nabi naik mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Nabi SAW ditanya, alama amanta ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, datang Jibril kepadaku. Lalu Jibril mengatakan, tersungkur hidung seseorang yang disebut namamu, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Didoakan agar tersungkur hidungnya, yakni celaka. Disebut nama Nabi SAW, dia tidak bersolawat. Maka biasakan kalau kita baca hadis misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita celaka karena didoakan oleh makhluk terbaik di langit yaitu Jibril. Diaminkan oleh makhluk terbaik di bumi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengucapkan amin, itu amin yang pertama. Amin yang kedua, Nabi SAW katakan bahwa Jibril datang kepada aku dan mengucapkan tersungkur hidung seorang yang dia bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya tetapi tidak mengantarkannya ke surga. Jadi dia lahir, hidup bersama orang tuanya tapi kurang berbakti sama orang tua, durhaka misalnya, sehingga tidak mengantarkan ke dalam surga, celaka dia. Maka Nabi mengucapkan amin. Maka siapa yang punya orang tua, hendaknya segera dimuliakan orang tuanya mumpung masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka hendaknya kita selalu memohonkan ampun untuknya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, tersungkur hidung seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, tapi dia keluar dari Ramadan, dosanya belum diampuni. Katakan amin, maka Nabi mengucapkan amin. Rugi sekali, yaitu celaka. Orang yang masuk padanya bulan Ramadan, berarti dia sia-siakan. Mungkin enggak puasa, enggak tarawih, sehingga keluar Ramadan, dosanya belum diampuni. Padahal kalau dia puasa saja 30 hari, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau dia salat tarawih tiap malam, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau dosanya sudah dihapus dengan puasa, lalu untuk apa salat tarawihnya? Untuk meninggikan derajat kita di surga. Karena kebaikan-kebaikan, pahala yang kita kerjakan akan meninggikan derajat kita di surga apabila dosa-dosa telah dihapuskan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal yang diridhoinya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Riyadhus Shalihin sampai hadis nomor 327. Bab birrul walidain wasilatul arham. Bab berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahmi. Wa an Abi Sufyan Sahr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil fi qissati Hiraql. Dari Abu Sufyan Sahr bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang mengenai kisah Heraklius. Anna Hiraql qala li Abi Sufyan, bahwasanya Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, para sahabat Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya hijrah ke negerinya Heraklius. Kemudian Abu Sufyan diutus oleh Quraisy untuk mengajak kembali mereka ke Mekah. Tetapi Heraklius tidak
membiarkan begitu saja. Ditanya Herakl, ini Sufyan, Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius. Pertanyaannya, famadza ya'murukum bih? Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu kepadamu? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad itu apa sih perintahnya? Qala qultu, kata Abu Sufyan, aku pun menjawab, u'budullaha wahdah. Sembahlah Allah saja. Jadi perintah yang diingat oleh Abu Sufyan adalah tauhid. Dan itu menunjukkan dakwah kita harus diawali dengan dakwah tauhid. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Tauhid dan tinggalkan syirik. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak moyangmu. Wa ya'muruna bis shalah, lalu menyuruh kami untuk salat. Oh, berarti ini apa namanya, Abu Sufyan sudah muslim. Ya. Kita sudah baca kisah ini di hadis nomor 56. Mengenai kisah Abu Sufyan. Herakl huwa malikur Rum, dia raja Romawi. Walaqabahu Kaisar, dan laqabnya adalah Kaisar. Qissatu Herakl, yani qissatuhu lamma kataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhu lil Islam wa kana dzalika sanatu 6 minal hijrah. Kisah Herakl maksudnya kisah tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis surat untuknya, mengajaknya ke dalam Islam. Dan itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Jadi udah kuat Islam di Madinah. Perang Badar sudah, perang Uhud kalah. Nah, kemudian ini tahun ke-6 Hijriah sebelum perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Ditanya Abu Sufyan oleh Heraklius, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Dijawab, dia mengajak untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan meninggalkan apa yang diucapkan oleh bapak moyangmu. Wa ya'muruna bis shalah, beliau juga menyuruh kami untuk salat. Wasidqu, dan jujur. Wasidqi, dan jujur. Wa ya'muruna bis salati wasidqi. Beliau menyuruh kami untuk salat dan untuk berlaku jujur. Wal afaf, dan memelihara diri dari akhlak yang tercela. Wasillah, dan menyambung silaturahmi. Dibawakan hadis ini di bab birrul walidain wasilatul arham, menunjukkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Bahkan baik dan tidaknya seseorang dinilai dari kuat dan tidaknya dalam menyambung silaturahmi. Jadi sesama keluarga itu ngelihat dia orang baik apa enggak, dia rajin enggak menyambung silaturahim. Kalau rajin menyambung silaturahim, maka dia akan dinilai baik oleh keluarganya. Jangan ngerti agama, pinter ibadah, tetapi sama saudara enggak kenal.
Bahkan diceritakan tentang seorang wanita kemarin. Wanita itu rajin tahajud, tetapi tidak baik sama tetangganya, sama saudaranya, maka dia di neraka. Jadi hubungan kita dengan sesama manusia, saudara, tetangga, itu punya nilai yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan membuka suatu negeri yang disebut di sana Qirat, itu negeri Mesir. Kalian akan menaklukkan Mesir. Dan di antaranya yang menaklukkan adalah Panglima Amr bin As radhiyallahu anhu nanti di zamannya Umar. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-Qirat. Kalian akan menundukkan kota Mesir yang disebutkan di sana Qirat, mata uang Mesir Qirat. Qirat. Fastausu bi ahliha khaira, maka berlaku baiklah kepada penduduknya. Kalian akan membuka negeri Mesir, di sana disebut Qirat, berlaku baiklah kepada penduduknya. Fa inna lahum dhimmatan wa rahima. Karena di tengah mereka ada dhimmah, yakni haqqan wa hurmatan. Ada hak dan ada kehormatan, serta rahim, ada hubungan silaturahim. Nabi di Madinah sama Mesir jauh sekali. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan orang-orang Mesir ini ada hak kehormatan dan ada rahim. Kenapa? Karena Nabi ketika menulis surat kepada Raja Mesir untuk masuk Islam, Raja Mesir enggak mau masuk Islam. Tetapi Raja Mesir mengirimkan 3 buah tombak untuk Nabi dan 3 wanita budak. Itu. Nabi mengambil 1 tombak dan Nabi mengambil 1 budak yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Itu. Karena jadi budak Nabi dan punya anak dari Nabi, Maria Al-Qibtiyah. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Sehingga ada hubungan rahim, saudara. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan penduduk Mesir. Baik-baik dengan penduduk Mesir karena mereka ada kehormatan dan ada tali rahim. Fa inna lahum dhimmatan wa rahima. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fa idza ftatahtumuha, apabila kalian telah membuka kota itu, fa ahsinu ila ahliha, baik-baik kepada penduduknya. Fa inna lahum dhimmatan wa rahima, karena di tengah mereka ada kehormatan dan ada hubungan rahim. Au qal dhimmatan wa sihra, atau Nabi mengatakan ada kehormatan dan ada besanan. Gitu. Rawahu Muslim. Sihra ahlu baitil mar'ah. Sihra artinya keluarga istri. Jadi bahasa kitanya apa? Besan. Sihra keluarga istri. Maka antum cinta dengan istri antum, maka cintai juga keluarganya. Baik-baik dengan keluarga istri. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang ketika menikah dengan seorang wanita diputuskan
hubungan wanita itu dengan keluarga istri. Nggak boleh. Jangan diputuskan. Bahkan kita sambung baik keluarga istri itu. Adapun mereka orang awam, mereka belum mengerti agama, mereka itu tugas kita mendakwahi mereka. Berbuat baik semampu mungkin. Itu sesuai dengan kesanggupan. Sehingga makin banyak istrinya, makin banyak saudaranya. Bukan makin banyak musuhnya. Semoga kita diberi oleh Allah akhlak yang mulia. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan serta terhindar dari akhlak yang tercela, dan kami mohon kepadamu kaya hati. Jadi kita harus berdoa agar menjadi akhlak. Dan yang jadi sorotan kita ini adalah kurangnya akhlak. Ngajinya ngaji, ibadahnya ibadah, sholatnya rajin, tapi kadang akhlaknya songong. Itu. Padahal Nabi diutus innama bu'istu liutammi masalihal akhlaq. Fi riwayatin makarimal akhlaq. Kami diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa sih akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia terangkum dalam 3 kata. Bastul wajhi. Yang pertama, wajah berseri-seri. Jadi ketemu saudara, tampakkan wajah yang berseri-seri. Bastul wajhi. Yang kedua, wabadlul ma'ruf, dan memberikan kebaikan-kebaikan. Akhlak yang baik suka memberi kebaikan. Dan yang ketiga, waqaful adza, mencegah gangguan. Itulah orang yang akhlaknya baik, wajahnya berseri-seri, suka memberi kebaikan dan mencegah gangguan. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhbarihi anna ummatahu satuftahu Misra. Mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bahwa umatnya akan menaklukkan kota Mesir, negeri Mesir, dan terwujud. Itu apa yang beliau sabdakan terwujud. Yang kedua, yambaghi 'alal imam ayyusiyal jaisa bittaqwallah wa adamil fasadi fil ard. Hendaknya seorang pemimpin, seorang imam, dia mewasiati pasukannya agar bertakwa kepada Allah. Komandan perang yang memimpin pasukan diingatkan, berangkat berjihad, takut kamu kepada Allah. Karena dengan takwa kemenangan akan diraih. Sebab janji Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap problema, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Dan aturan-aturan perang diantaranya tidak boleh membunuh anak-anak. Perang dengan orang kafir, ada anak-anak nggak boleh dibunuh, anak-anak. Tidak boleh membunuh wanita. Dalam Islam nggak boleh bunuh wanita. Kecuali wanita itu prajurit bawa senjata. Atau anak-anak itu juga ikut membawa senjata perang. Nah, itu boleh karena dia musuh. Tidak boleh memutilasi. Udah mati musuh, potong kupingnya, kumpulin buat bikin kalung misalnya. Tidak boleh mutilasi.
Bahkan pendeta yang ada di gereja nggak boleh dibunuh. Kecuali dia ahli strategi perang yang mengatur pasukan musuh. Ada aturan-aturannya. Wa adamul fasadi fil ard, tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Wa hakadha kana al khulafa'ur rasyidun min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitulah para khulafa'ur rasyidun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pelajaran yang lain, al-Islamu jaa lis-salihin rahmatan liya'budullaha wahdah. Faha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi jaisul muslimin bi ahli Misri khairan. Islam datang untuk kebaikan dan rahmat agar mereka beribadah kepada Allah saja. Lihatlah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada pasukan muslimin agar berbuat baik kepada penduduk Mesir. Dan memang Islam rahmatan lil alamin. Istihbabul ihsani lidzawil qurba warrahimi wassihri walau kanu musyrikin ma lam yuharibullaha wa rasulahu. Ya Allah, disukai kita untuk berbuat baik kepada kerabat dekat, rahim, besan, walaupun mereka musyrikin, selama mereka tidak memerangi Allah dan Rasulnya. Keluarga istri masih ada yang kafir misalnya, tapi dia nggak memusuhi Islam, disuruh kita berbuat baik. Itu. Mungkin istri kita sudah Islam, tapi keluarganya masih ada yang kafir. Selama dia nggak memusuhi, disuruh kita berbuat ihsan. Jadi hilangkan pola pikir kafir berarti musuh. Kafir berarti musuh. Tidak semua orang kafir musuh. Tidak semua orang kafir musuh. Abu Thalib, muslim apa kafir? Kafir. Teman apa musuh? Teman. Menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat. Abu Thalib pamannya Nabi. Oleh karenanya, keyakinan yang salah di tengah masyarakat yang munculnya teroris, itu karena dikiranya setiap orang kafir adalah musuh. Tidak semua orang kafir itu musuh. Yang memusuhi kita itu baru musuh. Kalau yang tidak memerangi Allah dan Rasulnya, maka Nabi perintahkan berbuat baik kepada mereka. Pelajaran yang lain, mafhumur rahimi awsa'u minal qurabatil qaribah. Pemahaman rahim lebih luas daripada kerabat dekat. Wal maqsudu birrahimi Hajar Ummu Ismail alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan rahim di sini adalah Hajar, ibunya Ismail alaihi salatu wassalam dari Mesir. Nabi Ibrahim yang terkenal istrinya ada dua. Satu siapa? Syarah. Yang kedua Hajar. Syarah melahirkan anak namanya Ishak. Hajar melahirkan anak namanya Ismail. Nah, Ismail itulah yang nantinya melahirkan keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dukhulul qurabah min jihatil fi mafhumir rahim. Masuk kerabat dari arah ibu. Ini termasuk mafhum daripada ar-rahim, kerabat. Jadi kerabat bukan hanya dari pihak ayah saja. Dari pihak ibu juga kerabat. Walaupun dalam wali harus dari pihak ayah. Tapi kerabat bisa dari ibu, bisa dari ayah. Syekh Salim bin Id al-Hilali menjelaskan bahwa mereka termasuk rahim bukan dari Maria tapi dari Hajar, ibunya Ismail. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, lamma nazalat hadhihi al-ayah, tatkala turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Quran Asy-Syu'ara ayat 214. Turun ayat kepada Nabi SAW agar memperingatkan kerabat. Da'a Rasulullah SAW Quraisyan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy. Fajtama'u wa amma. Fajtama'u fa amma. Maka Nabi pun mengumpulkan mereka dan Nabi menyebut secara umum, wa khassa, dan menyebut secara khusus. Secara umum yakni ya Quraisy, itu wahai orang-orang Quraisy. Secara khusus disebut nama-namanya. Faqal, kata beliau, ya Bani Abdi Syams, itu dia. Wahai Bani Abdi Syams, panggil secara umum. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka, yaitu dengan iman, dengan amal saleh. Masuk Islam kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai keturunan Murrah bin Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Bani Abdu Manaf, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut orang gila. Coba kita kumpulkan keluarga kita, kemudian kita nasihati, wahai keluarga ini, selamatkan kalian dari api neraka. Gila kali dia ya, gitu. Akan diingkari. Kalau nggak percaya, silahkan kumpulkan. Ya. Antum nasihati, Om, selamatkan diri kamu dari api neraka ya. Bibinya dipanggil, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar, wahai keturunan Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian sebut secara khusus, ya Fatimatu, wahai Fatimah, putri Nabi SAW. Angkidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Walaupun anak sendiri. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, sungguhnya aku tidak punya sedikit pun dari Allah, jadi tidak punya kekuasaan. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, kecuali karena kalian adalah rahim, aku pun akan menyambungnya. Sa'abulluha, yakni aku membasahinya, maksudnya aku akan menyambung hubungan dengan kalian dengan baik. Rawahu Muslim.
Jadi maknanya sa'asiluha, aku akan menyambung hubungan dengan kalian. Putri Nabi, kalau durhaka terancam neraka. Nabi nggak punya dispensasi. Karena putrinya kemudian jadi pasti surga, enggak. Putri Nabi. Lalu bagaimana orang yang ngaku keturunan Nabi? Itu kalau asli. Lalu bagaimana kalau palsu? Maka manhaj ini paling tidak cocok dengan pengakuan-pengakuan keturunan Nabi kalau harus mengkultuskannya. Memang betul, ada keturunan Nabi, kita harus memuliakannya, tapi keturunan Nabi yang bertakwa. Adapun ahlul bid'ah, ahlus syirik, ya harus diingatkan. Di antara pelajarannya, al-jaza'u fil akhirati yakunu 'alal iman wal 'amali salih wa la tanfa'ul qurabatu wan nasab. Balasan di akhirat itu dengan iman dan amal saleh. Tidak ada gunanya kerabat dan nasab. Ngaku keturunan Nabi kayak ngaku apa? Nggak ada gunanya. Kalau kerjaannya hanya menipu umat saja. Yang kedua, wujubu silatul arham wal i'tina'i bihim. Wajibnya kita menyambung tali silaturahim dan perhatian dengan mereka. Wa muhawalati islahihim, dan berusaha untuk mengislah mereka, mendamaikan mereka. Wa taujihihim ilal khair, dan membimbingnya ke dalam kebaikan. Nah, menyambung silaturahim zaman sekarang mudah. Ada grup keluarga, tinggal diumumin saja kepada anggota grup ini. Silahkan kirim nomor rekening, nanti akan ditransfer 500.000. Kira-kira ada nggak yang ngirim? Banyak yang ngirim. Transfer. Grup keluarga misalnya. Begitu caranya. Agar hubungan terjalin. Dengan grup keluarga isinya nasihat terus, tiap hari nasihat, akhirnya pada kicep semua. Nggak ada yang komen, diem semua. Kenapa? Nasihat semua. Padahal keluarga juga tahu siapa kita. Paling begitu dapat nasihatnya, dia sendiri aja begitu. Ada saatnya memberi nasihat, ada saatnya memberikan kesenangan. Menyambung hubungan. Jangan cuma cerita tentang agama terus. Sehingga ada grup, sehingga la yamutu wa la yahya. Enggak ada apa-apa. Pelajaran yang lain, qati'atur rahim narun ta'ujjujul hasad wal hiqad wal baghdha fid dunya. Memutuskan silaturahim akan menyalakan api kedengkian, kebencian di dunia. Wa adzabun alimun fil akhirah, dan siksa yang pedih di akhirat. Fayambaghi an tabulla bibilaliha, maka hendaknya kita membasahinya, memadamkan api itu, dibasahi. Maksudnya disambung. Wa huwa sillatiha allati tadfa'ul ihan. Yaitu dengan cara menyambungnya sehingga memadamkan api kebencian itu, wa tabahul mihan, dan akan menghilangkan fitnah. Sambung baik-baik. Keluarga kalau nggak disambung, nggak dikunjungi, nggak pernah main, udah saling hasad saja. Antara bibi, antara uwa, antara adik, kakak akan ada. Karena setan nggak pernah senang melihat orang bersaudara. Setan ingin seorang itu bermusuhan. Pelajaran yang lain, awalu ma yajibu 'ala da'i ila Allah indaru ahlahu thumma ashiratahu.
Yang kewajiban pertama bagi para da'i kepada Allah hendaknya memperingatkan keluarganya. Jadi keluarga kita diingatkan sebelum mengingatkan yang lain. Li'annahum aula bil khairi min ghairihim. Karena keluarga lebih berhak mendapatkan kebaikan dibanding yang lain. Kita kadang sibuk berdakwah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tetapi lupa mendakwahi keluarga sendiri. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan keluarga kita. Thumma alladhina yalunahum hatta ya'umul khairin nasi jami'a. Kemudian yang berikutnya sehingga kebaikan menyeluruh di tengah manusia. Bayan anna ashiratar rajul hum ahlu baladihi wa qaumih. Hadis ini menjelaskan bahwa keluarga seseorang adalah penduduk negerinya dan kaumnya. Penduduk negeri dan kaumnya termasuk ashirah, keluarga. Dan ini akan terasa kalau kita ada di negeri asing. Kalau kita berada di negeri asing, misalnya antum di Jepang di sana, ketemu sama-sama orang Indonesia, itu rasanya saudara. Tetapi kalau ketemunya di Keranggan, ada biasa. Man arada indara qaumin ammahum summa khassahum bi asma'ihim. Barang siapa yang ingin mengingatkan suatu kaum, hendaknya sebut secara umum, kemudian baru secara individu, sebut nama-namanya. Fadhikrul ism awqa'u fin nafsi. Dan menyebutkan nama lebih masuk ke dalam hati. Ketika kita menasihati orang, disebut namanya. Itu lebih masuk ke dalam hati. Pelajaran yang lain yang bahi ala da'i ilallah ayyadhara linnasi syiddatu hubbihi lahu. Hendaknya orang yang berdakwah mengajak kepada Allah menampakkan kepada manusia kecintaannya yang sangat kepada mereka. Jadi seorang dai dengan mad'unya tampakkan rasa cinta. Jangan menampakkan kebencian. Dan bukti cintanya, dia mengingatkan yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Itu bukti cintanya. Mengingatkan yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Karena seorang dai tidak mau mad'unya masuk neraka. Sehingga harus diperingatkan dari maksiat, dari bid'ah, dari syirik, agar selamat dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Bukan cinta kepada umatnya dibiarkan berbuat syirik, dibiarkan berbuat bid'ah, dibiarkan berbuat mungkar. Itu dai-dai yang jahat kepada umatnya. Jadi dai yang tidak mengingatkan umatnya dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, dari bahaya maksiat. Yang penting orang datang, yang penting orang senang. Membuat majelisnya ramai, tetapi tidak mengingatkan tentang kesyirikan dan bahayanya. Tidak mengajak kepada tauhid dan keutamaannya, maka ini dai-dai yang tidak sayang kepada umatnya, membiarkan dia dalam dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.